الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadaw bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Di malam hari yang cukup dingin ini Allah Subhanahu wa taala masih berkenan untuk mempertemukan kita dalam majlis ilmu, di mana majlis ini akan mengulas tuntas perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mulai dari awal tanda-tanda Nabi sallallahu alaihi wasallam kelak akan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di jazirah yang banyak dahulu tidak menjadikan selera kerajaan-kerajaan dan negara-negara adidaya, hingga nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kesempatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membangun sebuah peradaban di kota Madinah yang kelak menjadi poros dan menjadi mercusuar yakni dakwah. Tentu hal ini tidak bisa diselesaikan dalam satu waktu dan satu pertemuan. Butuh puluhan, mungkin barangkali ratusan pertemuan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kesabaran, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan kita semua waktu untuk bisa menuntaskan perjalanan panjang sosok yang amat fenomenal dari diri dan kepribadian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pekan yang lalu dua pekan yang lalu kita baru menyelesaikan sesi yang kedua dari perjanjian atau faedah yang bisa kita petik dari Hilful Fudul. Ya. Adapun malam hari ini kita akan lanjutkan prosesi atau mungkin barangkali proses sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melepas masa lajangnya, menikah dengan seorang wanita yang kita katakan sempurna dari segala sifat yang dimilikinya, Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala yani anhu. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mungkin sudah mengenal Khadijah ini adalah seorang wanita yang termasuk kaya raya, saudagar besar, apalagi juga didukung nasab yang mulia karena berasal dari bangsawan, belum lagi dengan sifat-sifat mulia yang melekat kuat pada diri Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala yani anha. Dan Khadijah ini memang memiliki satu bisnis yang cukup menggiurkan, dan bisnis inilah yang kemudian menjadikan Khadijah ini satu-satunya mungkin barangkali saudagar dari kalangan perempuan yang bisa menempatkan dirinya di jajaran para orang-orang kaya dari penduduk Makkah yakni ketika itu. Beliau seringkali memperkerjakan pemuda-pemuda terutama penduduk Makkah dengan perniagaan yang mengambil sistem mudharabah. Beliau sebagai yakni pemilik modalnya, sedangkan pemuda-pemuda ini ya diharapkan bisa mengelola uang itu, keuntungannya nanti dibagi dua. Karena dia sadar dia seorang wanita, tidak bisa kemudian turun tangan langsung. Apalagi perniagaan ini sudah kita sampaikan dahulu menjadi satu profesi yang melekat kuat pada penduduk kota Makkah. Hampir semuanya kalau bukan pengembala kambing, yang mereka adalah pedagang dan saudagar. Lah jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Abdul Bar pernah menerangkan bahwasanya sistem yang dipakai
yaitu mudharabah ini, dalam menambah puing-puing keuntungan dan hartanya, ini memang cukup menggiurkan. Apalagi Khadijah radhiyallahu taala anha ini dikenal sebagai wanita yang ulet. Belum lagi beliau terkenal dengan sifatnya yang al-anat. Al-anat itu adalah wanita yang cerdas. Lah, kecerdasan Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha ini memang benar-benar ya terasa sekali dan terlihat yakni sekali ketika beliau punya niatan untuk meminang dan melamar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya Khadijah ini sudah lama ya mendeteksi adanya kejanggalan sebenarnya dari sosok Muhammad ini. Karena kita tahu rata-rata pemuda-pemuda yang hidup dalam masa jahiliyah itu tidak luput dari yang namanya perzinaan, atau mungkin barangkali yang suka dengan musik-musik dan tarian. Pernah kita sampaikan yakni dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari suara-suara nyanyian yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada yang berbeda pada sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sifat kejujurannya, amanahnya, bahkan gelar Al-Amin ini sudah terdengar di telinganya siapa? Khadijah radhiyallahu taala anha. Lah, disinilah kemudian ya kecerdasan dari Khadijah binti Khuwailid ini terlihat. Beliau termasuk orang yang anak cerdas dan tidak terburu-buru. Ya, dia ingin membuktikan Zani sendiri apakah berita yang sampai ke telinganya tentang amanahnya, tentang kejujurannya ini benar-benar ya nyata ketika Khadijah memberikan amanah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu ya, kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum menikah ini pas-pasan. Ya. Masih dirawat oleh pamannya tercinta yaitu Abu Thalib. Bahkan di usia 12 tahun pun beliau harus ikut rombongan pamannya tercinta. Ini adalah kehidupan yang menunjukkan bahwasanya ekonomi pamannya sebagai pengganti dari kakeknya untuk merawat beliau sallallahu alaihi wasallam ini memang pas-pasan. Ekonominya tidak seperti Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha. Maka ini adalah sebuah celah besar. Ini adalah sebuah peluang emas untuk menguji kejujuran dan loyalitas dari seorang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disinilah Khadijah binti Khuwailid akhirnya kemudian menawarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memperniagakan dari modal yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ditemani oleh Maisarah. Maisarah ini adalah budaknya Khadijah. Maisarah ini bukan perempuan. Ya, hanya saja di sini ada Maisarah ya. Ya, Maisarah ini adalah gulam. Ya, beliau adalah budak laki-lakinya. Hanya saja di Indonesia, maaf kalau di sini ada yang namanya Maisarah perempuan, ya. Hampir sama dengan Salamah. Salamah kalau di Indonesia ini sudah beralih status menjadi perempuan. Kalau Salamah di zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sering dipakai untuk nama laki-laki. Pun demikian dengan Maisarah. Nah, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada dua misi besar Khadijah radhiyallahu taala anha menguji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah menguji dengan harta. Apakah dia termasuk Al-Amin sebagaimana gelar yang diberikan oleh penduduk dan kaum kufar yang Quraisy kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, Khadijah itu ingin menguji Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam safarnya. Nanti kita akan sampaikan. Ternyata safar ini menjadi salah satu ujian ya untuk mengungkap karakter aslinya. Nanti kita akan sampaikan. Nah, dua hal inilah yang ingin dibuktikan oleh Khadijah radhiyallahu taala anha. Maka berangkatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berdagang ditemani oleh Maisarah. Dan Maisarah ini memang sudah diwanti-wanti.
Maisarah ini memang dijadikan oleh Khadijah sebagai mata-mata. Ya, hasilnya nanti disampaikan. Gimana sih dua ujian ini? Apakah Muhammad ini kelak lolos dari ujian yang memang sengaja ya diberikan oleh Khadijah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ujian harta, dan yang kedua adalah ujian yakni safar. Perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota Sam ini menjadi perjalanan yang kedua. Ya. Ini tepat di usia Nabi sallallahu alaihi wasallam 25 tahun. Ya, kalau kita ulas review kembali dulu di usia 12 tahun, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menemani pamannya ke negeri Syam. Yang akhirnya bertemu dengan pendeta siapa? yakni Buhaira atau Bahira, karena nama latinnya banyak. Ya, dan di usia genap yakni 25 tahun, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan untuk berdagang. Hanya saja beliau tidak menemani pamannya, tapi beliau ditemani oleh budak laki-lakinya Khadijah binti yani Khuwailid. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu yani wa taala. Subhanallah. Ternyata perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya untuk mengembangkan modal dari Khadijah ini luar biasa sekali. Ya, apa yang dituturkan oleh Maisarah sepanjang perjalanan menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam luar biasa. Banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang belum pernah dia saksikan selama menemani yakni orang lain. Salah satu adalah akhlaknya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, yang pertama dalam safarnya itu benar-benar Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap menunjukkan karakter dan sifat mulia yang sama sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di kota yakni Makkah. Lah, apakah memang ada yakni kaitannya? Iya. Karena yakni safar ini jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala seringkali mengungkap karakter sifat asli kita. Ya, kalau kita lagi di kampung halaman seperti ini mungkin agak masih cenderung malu, perkewo. Ya, mau ke sana malu dengan tetangga, mau berbuat yakni ini mungkin malu dengan ibu kita, malu dengan orang tua kita. Tapi kalau seandainya kita di perantauan bagaimana? Lepas, free pokoknya. Kita mau berbuat yakni apapun, apalagi nggak ada handai tol dan kerabat. Nah, ini ternyata penuturan ya dari Maisarah ketika melaporkan yakni hasil ya perjalanan dagangnya untuk menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad luar biasa. Persis yakni sifat yang dia temukan ketika masih di kota Makkah. Nggak ada yang yakni berbeda. Amanahnya, kejujurannya, sifat baiknya, ramahnya, senyumannya persis nggak ada yang berubah. Baik. Yang kedua, ujian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga lolos ketika diberikan ujian dalam bentuk modal uang. Ya. Nah, ini adalah ujian untuk menunjukkan kesetiaan, kejujuran lewat uang. Subhanallah. Bukan yakni hanya modal itu balik modal, tapi keuntungannya kata Maisarah itu berlimpah ruah. Dan belum pernah kata Maisarah dia mendapatkan keuntungan sebanyak keuntungan yang didapatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sistem mudharabah ini. Maka yakni jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal inilah yang kemudian menjadikan Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha ini semakin yakin banget. Ya, jadi ketika di awal-awal beliau hanya mendengar yakni saja tentang sosok Muhammad dengan karakter baiknya sampai kemudian penduduk, maka memberikan sifat al-amin. Ternyata ketika diuji benar, berarti laki-laki ini memang benar-benar pantas untuk menjadi pendamping yakni hidupnya. Gak lama kemudian, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Aisyah atau Khadijah binti Khuwailid ini akhirnya mengutus yakni temannya. Nah, ini nanti sebenarnya banyak sekali ya faedah yang bisa kita yakni petik. Ya. Khadijah ini ternyata mengirim teman baiknya yang bernama Nafisah. Ya, Nafisah binti, ada yang mengatakan Maniyah dan ada yang mengatakan Munyah. Tapi Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Al-Isabah menerangkan bahwasannya Nafisah binti Munyah itu adalah pendapat yang insya Allah lebih mendekati kebenaran. Nah, Nafisah ini adalah teman dekatnya. Lewat bahasa kita mungkin mak comblang ya. Lewat perantara yang ini Nafisah teman dekatnya ini ya, diutuslah Nafisah untuk menyampaikan keinginan dari Khadijah radhiyallahu taala anha guna untuk mempersunting
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, ya, harapan dan keinginan dari Khadijah ini ya memang langsung direspon yani baik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terutama keluarga besarnya pun tak ada satupun di antara mereka yang menolak. Makanya ketika di prosesi yani pernikahan hampir yani semuanya Bani Hasyim semuanya tumplek-blek di situ hadir. Bani Mudhar pun yani datang yani pula. Ya, di dalam riwayat wali. Jadi waktu itu memang ada walinya ya, subhanallah. Wali dari Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha itu adalah Amr ibnu Sa'ad. Yani Amr ibnu Sa'ad. Dan alhamdulillah enggak ada halangan, enggak ada arang melintang ya di mana prosesi pernikahan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini berjalan dengan yani lancar. Ya. Pernikahan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tepat di usia 25 tahun. Adapun usia dari Khadijah ketika itu berapa? Ya. Nanti kita akan sampaikan. Nah, ini ada silang pendapat mengenai yakni usia Khadijah radhiyallahu taala anha. Subhanallah. Ini penting ya sekali. Lah, adapun pernikahan ini menjadi pernikahan perdana bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun Khadijah menjadi pernikahan keberapa? Ketiga. Yani subhanallah. Jadi Khadijah radhiyallahu taala anha ini menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi pernikahan yang ketiga. Suami pertamanya ya bernama Atik ibnu Aid al-Mahzumi. Kalau kita mengenal al-Mahzumi itu adalah ya sebuah yani bani atau kabilah siapa dulu? Yani al-Mahzumi, yaitu orang yang pertama kali mempromosikan berhala yang di kota yang di Makkah. Tapi ini bukan itu. Suami pertamanya bernama Atik ibnu Aid yani al-Mahzumi. Kemudian gak lama Khadijah menikah dengan suami yang kedua, yaitu Abu Halah An-Nabbash At-Tamimi dari Bani yani Tamim. Dan dari pernikahan yang kedua ini Abu Halah inilah Allah Subhanahu wa taala mengaruniai yakni seorang anak yang bernama Hindun. Hindun laki-laki apa perempuan ini coba? Ya. Laki-laki apa perempuan? Kalau di sini laki-laki, Hind. Ya, panggilannya Hind. Tapi kalau kita biasanya langsung ya, untuk maten jadi Hindun. Ya, udah perempuan. Nah, ini adalah buah hati dari pernikahan suami yang kedua, Abu Hala. Putranya bernama Hind, atau kalau Indonesia biasanya pakai Hindun ya, seperti itu, Hind. Ya. Adapun dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjadi pernikahan yang ketiga sampai nanti wafatnya Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala yani anha. Inilah di antara proses yang cukup panjang. Ya, bagaimana harapan keinginan dari Khadijah untuk bisa mencari pendamping hidup hingga wafatnya, akhirnya Allah Subhanahu wa taala ijabahi. Ya. Ada banyak sekali sebenarnya faedah yang bisa kita petik dari pernikahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha. Faedah yang pertama adalah kita ingin mengenal lebih dekat nasab dari Khadijah binti Khuwailid ini. Ya. Ternyata kalau kita telusuri dari sisi sejarahnya, dari nasabnya, antara Rasulullah SAW dengan Khadijah ini nanti bertemu pada kakek Nabi SAW yang keempat. Masih ingat ini dulu? Kakek yang pertama siapa? Aduh, kayaknya harus ada UTS nanti ini Pak. Ini Pak, hilang semua ini. Kakek yang pertama Abdullah itu adalah ayahnya. Kemudian kakek yang pertama siapa? Abdul Muthalib. Kakek yang kedua yani Hashim. Kemudian siapa? Abdul Manaf. Baru kemudian siapa? Qusay. Lihat di sini. Ternyata bertemunya nasab Nabi SAW dengan Khadijah ini pada Qusay. Hanya saja Qusay ini menjadi kakek keempat bagi Nabi, tapi bagi Khadijah menjadi kakek yang ketiga. Ya, jadi Khadijah abinya itu bapaknya, ayahandanya Khuwailid. Kemudian kakek pertama, ya, kakek pertama itu adalah
As'ad, kemudian Abdul Uzza kakek kedua, baru kemudian siapa? Qusay. Jadi Qusay ini bertemu di sini. Jadi Abdul Manaf ini punya saudara yang bernama Abdul Uzza yang menjadi kakek yakni kedua. Sedangkan Abdul Manaf menjadi kakek ketiga bagi Nabi SAW, bertemu pada Qusay ini. Jadi subhanallah. Ini adalah sebuah yakni kehormatan tersendiri bagi Nabi SAW. Kalau kita runtut, Nabi SAW itu memiliki nasab yang mulia. Bangsa Quraisy adalah nasab yang amat luar biasa sekali. Pun demikian dengan Khadijah radhiyallahu taala yani anha. Khadijah radhiyallahu taala anha ini memiliki beberapa sifat yang mulia. Bahkan beliau pun mendapatkan yani gelar ya, yang itu ia dapatkan dari penduduk kota Mekah. Kalau kita mengenal Al-Amin itu adalah gelar yang diberikan ya, sekarang lagi musim hadiah ini, Pak. Ya. Jadi Al-Amin itu adalah hadiah dari penduduk Makkah untuk siapa? Untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan At-Tahira itu adalah gelar yang merupakan hadiah dari penduduk Makkah untuk siapa? Untuk yani Khadijah. At-Tahir itu artinya apa? Yani suci. Lah karena perempuan, beliau mendapatkan gelar At-Tahira. Al-Amin kejujuran, amanah diberikan kepada Rasulullah SAW. Adapun At-Tahira suci itu menjadi gelar yang diberikan oleh penduduk Makkah kepada Khadijah. Kenapa Khadijah ini mendapatkan gelar At-Tahira yani jamaah? Karena At-Tahira ini artinya suci. Khadijah ini tidak pernah sekalipun terlibat dalam tradisi-tradisi buruk orang-orang jahiliyah. Ya, mulai ikut-ikutan menyembah berhala, mulai ikut-ikutan dalam perzinaan, atau mungkin yani barangkali ya mengambil yani hak orang lain, ngemplang ya, hutang dan lain sebagainya. Itu semua Allah Subhanahu wa taala jauhkan. Dan inilah yang menjadikan skenario Allah Subhanahu wa taala amat sempurna sekali. Coba kita lihat. Ya, pendamping pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam ini track recordnya apa? Jelas. Sifatnya mulia. Semuanya, hampir semua ada pada diri dan kepribadian Khadijah. Mulai dari kaya raya, mulai dari nasab bangsawan, mulai dari sifat baiknya, santunnya, mulai dari kedermawanannya. Dan jangan lupa meskipun yani janda, ya, Khadijah ini terkenal dengan apa? Yani kecantikannya. Makanya dalam sejarah zaman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah riwayat yang pernah kita sampaikan yani dahulu, kenapa sih kelak Abu Jahal itu benar-benar bencinya luar biasa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, karena ada luka lama. Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha ini dahulu memang menjadi wanita idaman yani apa? Penduduk dan laki-laki yang ada di kota Mekah. Ya, bahasanya sekarang itu banyak yang melayangkan biodata. Hampir semuanya tertolak. Tak terkecuali juga siapa? Abu Jahal. Ya, Abu Jahal kalau dari sisi ekonominya jauh ya dari Khadijah radhiyallahu taala anha. Karena Abu Jahal ini dianggap sebagai preman kampungnya penduduk Makkah yani ketika itu. Tapi ini sudah skenario Allah Subhanahu wa taala. Ya, dipilihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendampingi Khadijah hingga wafatnya. Ya, ini ternyata banyak sekali nanti faedah yang bisa kita dapatkan. Mulai dari sokongan energi, sokongan dakwah, sokongan dari sisi harta dan finansial luar biasa sekali. Dan dari sifat yani santunnya inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam yani kelak ya tidak bisa melupakan kenangan indah dan romantismenya bersama yani Khadijah meskipun sudah menikah dengan yani banyak yani istri. Yani zaman dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya yani Abu Jahal ini semakin meledak-ledak amarahnya. Ya. Sudah jatuh tertimpa yani tangga yani pula. Ya, Muhammad yani dalam benak Abu Jahal bukan siapa-siapa. Kenal betul Abu Jahal. Bagaimana historisnya Muhammad yani kecil.
yatim, berpindah-pindah ke pengasuhan, yakni ekonomi pas-pasan, bahkan dianggap apa? Dianggap orang yang fakir, sudah yatim jadi fakir lagi. Tapi kenapa? Ya, ternyata keputusan dari Khadijah itu jatuh kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, apalagi kemudian ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu mendapatkan status yang mulia dari Allah Subhanahu Wa Taala sebagai seorang utusan. Wah, ini sudah 2 kali ini. Yani satu, yani sudah dikangkangi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, berebut ya, wanita pujaan kalah. Yang kedua, untuk mendapat kehormatan, status, apalagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga diberikan kelebihan oleh Allah dalam bentuk mukjizat. Abu Jahal kalah 2 kali, 2-0 ini. Makanya dia inilah kemudian semakin yang benci sekali dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya di dalam beberapa surat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mendedikasikan ya kisahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan pertarungan ya saywordnya itu antara siapa? Rasulullah SAW dengan Abu Jahal itu banyak menghiasi, termasuk dengan pamannya juga ya ketika turun surat Al-Lahab. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain sifat thahirah, kemudian sifat al-anat tadi, yaitu dia termasuk orang yang cerdas dan tidak terburu-buru. Kemudian sifat yang ketiga adalah al-afifah, mampu untuk menjaga kehormatannya. Ya, ini adalah diantara 3 sifat yang melekat pada diri Khadijah radhiyallahu taala anha. Berikutnya jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keutamaan atau faedah yang kedua adalah berkaitan dengan keutamaan dan kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Khadijah. Ini cukup banyak. Ya, ada sekitar 8 dan mudah-mudahan bisa kita tuntaskan hari ini. Selebihnya faedah bisa kita ulas pada pertemuan yang berikutnya. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Khadijah ini ternyata memiliki banyak kelebihan yang itu tidak dimiliki oleh wanita-wanita di jahiliyah, bahkan tidak dimiliki pula oleh istri-istri Nabi yang lain. Yang pertama, di antara kelebihan yang Allah SWT berikan kepada Khadijah radhiyallahu taala anha, beliau menjadi wanita satu-satunya yang pertama kali beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan pertama kali diajari oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wudu dan sholat. Bagaimana mungkin ada wudu? Bukankah sholat itu diwajibkan memang di kota Makkah, tapi dengan jumlah rakaat yang kita kenal saat ini, bukankah hal itu kemudian disyariatkan kapan? Di kota di Madinah. Ya, ada yang mengatakan pasca Isra Mi'raj, ketika masih di kota Makkah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Khadijah radhiyallahu taala anha ini adalah wanita yang amat spesial. Adapun untuk urusan sholat dan urusan wudu, itu sudah ada syariatnya sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi nabi. Kenapa demikian? Kalau kita membuka di dalam Sahih Bukhari, dalam kisahnya Jurayj, itu nanti kita akan dapatkan bahwasanya yang namanya sholat dan namanya wudu itu sudah ada zaman dahulu. Ya, hanya saja tata caranya agak sedikit berbeda. Ya. Nah, di dalam kisah Jurayj ini, kalau pernah kita baca, ini cukup panjang. Jurayj ini adalah orang yang terkenal dengan kencangnya ibadah. Ya, pada suatu hari ibunya memanggil dia. Tapi Jurayj masih bersikukuh bahwasanya nantilah saatnya saya ini ingin konsentrasi dan fokus untuk beribadah. Begitulah seterusnya sampai ibunya itu marah. Kemarahannya ini kemudian sampai terluapkan dalam sebuah doa. Ya Allah, tunjukkan kuasamu. Sebelum meninggalnya, kelak nanti si Jurayj anakku ini, ujilah dia dengan fitnah wanita. Singkat cerita, memang benar-benar ini hati-hati dengan apa? Sumpah serapah atau mungkin barangkali doa-doa yang keluar dari lisan ibu kita, hati-hati. Apalagi kalau seandainya ibu kita itu pernah merasa terluka dengan sikap dan omongan kita, subhanallah, hati-hati. Maka di sini jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala kabulkan keinginan dan permohonan dari ibundanya tercinta. Allah Subhanahu wa taala akhirnya menguji Jurayj ini dengan sebuah ujian wanita. Dia kemudian difitnah apa?
difitnah telah berzina. Intinya seperti itu. Lah singkat cerita di sini kaitannya dengan wudu dan salat. Dalam Sahih Bukhari disebutkan di situ ada kalimat tawadza dan ada kalimat shalah. Ya. Berarti kalimat salat atau istilah salat dan syariat wudu menurut beberapa pakar ahli hadis itu sudah ada syariatnya, hanya saja ya untuk kesempurnaannya, untuk kaifiyah dan tata caranya itu berbeda dengan tata cara salat dan wudu di saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita dengan tata cara yang setelah sempurna. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sebuah keutamaan yang tidak diberikan kepada wanita-wanita yang lain. Karena Khadijah ini menjadi wanita pertama kali yang beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan wanita yang pertama kali diajari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wudu dan salat. Adapun salat, sebagaimana Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari menjelaskan ada perbedaan. Wudu pun sama, salat pun sama. Salat sebelum Isra Mi'raj itu ada yang mengatakan dua pagi dan 2 sore. Ada yang mengatakan salatnya dulu itu 2 terus. Salat maghrib sudah ada. Hanya saja ketika sudah sampai di Madinah nanti berubah. Yang 2 itu hanya berlaku pada salat ketika lagi safar, sedangkan ketika lagi mukim, salat duhur, salat asar dan salat isya berubah rakaatnya menjadi 4 rakaat. Ini mungkin ada pembahasan yang lain dalam fikih salat tentang sejarah salat sebelum Islam dan pasca Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini adalah keutamaan yang pertama. Adapun keutamaan yang kedua, yang dimiliki oleh Khadijah, beliau adalah satu-satunya wanita yang ringan tangan. Beliau banyak membantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mulai dari waktu, mulai dari tenaga, tak terkecuali hartanya, yang luar biasa. Dia nggak pernah perhitungan, terutama dengan harta yang dimilikinya. Asalkan itu demi keberlangsungan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagi Khadijah radhiyallahu taala anha itu bukan sesuatu yang perlu diperhitungkan. Hal inilah di dalam sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Ini luar biasa. Ketika itu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Aisyah ini pernah merasa cemburu. Kenapa kecemburuan itu terlihat pada sosok Aisyah radhiyallahu taala anha? Beberapa ulama, salah satunya itu adalah Al-Qadiyat, menerangkan karena Aisyah ini adalah satu-satunya istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dipersunting, yang sebelumnya adalah dia seorang perawan satu-satunya, masih gadis. Beda dengan siapa? Istri-istri yang lain. Lah biasanya yang masih perawan, masih muda, itu kecemburuannya apa? Tinggi. Emosinya biasanya meledak. Itu yang terjadi pada diri Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan Aisyah ini bercerita. Ini yang nanti kita akan jadikan sebuah kisah yang sangat unik. Aisyah radhiyallahu taala anha itu pernah bercerita, saya dulu cemburu sekali ketika sudah dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi yang terngiang dalam benaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu nama Khadijah yang disebut-sebut oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Sampai kemudian saya itu nyeletuk, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, aktsaru ma tadhkuruha Khadijah. Ngapain ya Rasulullah? Nama Khadijah ini seakan-akan menjadi nama yang paling kau sebut, padahal beliau sudah meninggal. Ya biasa, cemburu sudah meninggal tapi namanya sudah disebut. Terus di mana posisi saya yang masih hidup ini? Lah disinilah kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam yang punya alasan dan jawaban. Yang sebelumnya Khadijah itu juga ingin membuktikan bahwasanya sekalipun Khadijah itu nama yang paling kau sebut, tapi dengan meninggalnya Khadijah, bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan ganti? Ini loh gantinya itu. Perawan, cantik, cerdas. Tapi subhanallah, Nabi Shallallahu alaihi wasallam di sini ingin memberikan edukasi kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Wahai Aisyah, ini dalam Musnad Ahmad dan disahihkan oleh seorang muhaddis, ahli hadis,
Syuaib Al-Arnaud. Wahai Aisyah, kenapa sih nama Khadijah ini selalu terngiang menjadi nama yang paling saya sebut meskipun dia sudah meninggal? Itu karena 3 alasan. Alasan yang pertama, Khadijah ini menjadi wanita yang pertama kali, kata beliau, mengimaniku di saat banyak orang mengkufuriku. Alasan yang kedua, Khadijah ini menjadi wanita yang pertama kali membenarkan risalah yang aku bawa di saat banyak orang apa? Mendustakan risalah dan dakwahku. Dan yang ketiga, ini yang menjadi agak sedikit kecut mungkin barangkali Aisyah radhiyallahu anha. Apa itu? Ya, dari rahimnya. Dari rahimnya siapa? Khadijah radhiyallahu taala anha. Subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala mengaruniai aku banyak anak. Nah, kita tahu bahwasanya Nabi SAW memiliki berapa anak? Berapa? Berapa, Pak? Berapa ini, Pak? Berapa ini? Kok 10? Lupa lagi, dulu sudah tak tulis di situ loh. Ya? 7 apa 8? Ya. 8. 1 dari Maria Kiptiyah. Betul. Sedangkan yang sisanya dari rahimnya Khadijah. Subhanallah. Setelah itu nggak ada lagi. Semuanya meninggal sebelum wafatnya Nabi SAW, kecuali siapa? Fatimah. Mulai dari ini yang dari rahimnya siapa? Khadijah. Ada Qasim, ada Abdullah, ada Zainab. Ya. Ini semuanya meninggal. Ada Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Yang kita kenal dengan apa? Yang kita kenal dengan itu Nurainnya, yang akhirnya kemudian Utsman ibn Affan mendapatkan gelar Nurain karena menikah 2 putri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian siapa? Fatimah. 6 apa 7, Pak? 6 dari Khadijah, sedangkan 1 dari Maria Aikytiyah, yaitu yang kita kenal dengan Ibrahim ini. Subhanallah. Dari sini kemudian Aisyah sudah nggak berani lagi sudah. Wah, kalau seperti ini pantas kalah ini. 3-0 sekaligus. Tapi subhanallah, inilah yang menjadi alasan kuat kenapa Nabi SAW itu belum bisa bahasa saat move on ya. Belum move on ya. Subhanallah. Meskipun sudah bertahun-tahun ditinggalkan oleh Khadijah, bahkan istrinya Nabi SAW banyak, tapi seakan-akan yang namanya Khadijah ini selalu menghiasi sanubari Nabi SAW. Lo katanya harus adil Ustaz kalau poligami. Ya, kenapa yang terngiang dalam benak Nabi SAW selalu Khadijah yang paling menonjol? Jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini pelajaran poligami ini mungkin barangkali Ustaz Ayub nanti bisa menjelaskan. Ya. Poligami itu sebenarnya sama dengan pernikahan yang pertama. Yang penting mampu secara fisik dan finansial plus 1, yaitu adil. Adil dalam hal apa? Dalam hal fisik, kebutuhan yang batin, dan dalam hal kebutuhan materi. Adapun adil dalam cinta itu nggak masuk dalam persyaratan ini. Ya, sudah nggak saya teruskan, nanti bahaya ini. Baik. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, disinilah kemudian hadis yang diceritakan oleh Aisyah ini menjadi satu hadis yang sangat unik. Ya. Yang cerita ini siapa? Aisyah. Bayangkan, kalau seandainya Aisyah itu bukan wanita yang baik-baik, tentu kisah ini kira-kira disampaikan apa enggak? Ya, enggak mungkin lah. Malu aku. Karena kisah ini kan berawal dari kecemburuan dia, yang akhirnya Nabi SAW menuturkan 3 alasan. Apalagi alasan cintanya Nabi SAW kepada Khadijah itu menunjukkan bagaimana kelebihan-kelebihan yang itu tidak dimiliki oleh Aisyah sebagai pencerita dari kisah ini. Unik kan? Meskipun dia cemburu, tapi subhanallah, kecemburuan ini tidak kemudian menutup kesempatan dia untuk tetap menyampaikan, karena ini adalah sebuah hadis. Tidak disimpan rapat-rapat, tidak disembunyikan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Subhanallah, berat ini Pak. Ya, ruwet pokoknya kalau seandainya sudah masalah hati. Tapi subhanallah, Aisyah
ya mengesampingkan perasaan. Dia sadar bahwasanya ini adalah sebuah hadis dan hadis ini sahih dan harus disampaikan kepada umat. Makanya kita sekarang bisa mendapatkan faedah dari hadis yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Taib. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit mengulas keutamaan yang pertama adalah wanita yang pertama kali mengimani Rasulullah dan pertama kali yang diajari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam salat. Adapun keutamaan yang kedua, wanita yang banyak membantu dan menyokong dakwanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama dalam hartanya, secara finansial, subhanallah. Adapun yang ketiga, Khadijah radhiyallahu taala anha ini, kelebihan yang ketiga adalah wanita yang pernah mendapatkan salam khusus dari siapa? Allah Subhanahu wa taala dan malaikat, subhanallah. Dan ini enggak sembarangan jemaah. Makanya disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anha bahwa ketika itu Jibril sedang bertandang ke rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Khadijah ketika itu sedang membawa makanan. Maka di sini Jibril menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Akri alaihis salam." Sampaikan salam khusus dari Allah dan dariku untuk siapa? Khadijah radhiyallahu taala anha. Ini yang kemudian menjadi hal yang amat spesial. Jarang kita dapatkan salam dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dari malaikat yang mulia yaitu Jibril alaihis salam. Tapi jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan salamnya Jibril kepada Khadijah ini kemudian jangan disalah artikan. Kadang-kadang yang muda-muda ini, kalau Jibril saja boleh menyampaikan salam kepada yang bukan mahramnya kok. Masa kita nggak boleh sih? Hadisnya sahih Bukhari, sahih Muslim. Jadi kita titip salam kepada akhwat, titip salam kepada istri orang, ini nggak ada masalah. Ini demi cinta, untuk menjaga cinta karena Allah, Ustaz. Kan karena cinta itu karena banyak, Ustaz. Ada cinta Allah, cinta sesuatu karena Allah, uhibbuki fillah, kemudian saya titip salam untuknya karena apa? Alhamdulillah, Ustaz, tangga saya sekarang meskipun sudah nikah, sekarang sudah hijrah pakai jilbab besar, mempraktekkan hadisnya Jibril ketika menyampaikan salam kepada Khadijah. Jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini enggak bisa kemudian dianalogkan, disamakan, dipukul rata hukumnya di sini. Karena ini berkaitan dengan syariat. Makanya dalam sebuah wawancara khusus, salah satu murid senior dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu pernah menyampaikan apa hukumnya menyampaikan salam kepada yang bukan mahramnya. Ini haram. Jangan sampai kemudian semuanya sama. Yang sana boleh berarti kita boleh, enggak seperti itu jamaah. Karena Jibril tidak akan, dan seluruh malaikat itu tidak akan berbuat satupun kecuali atas instruksi dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan dibuat-buat. Itu bukan karena Jibril mumpung lagi di rumahnya Rasulullah, kemudian di situ enggak ada yang namanya mumpung di sini. Taib, semuanya itu berkaitan dengan apa? Instruksi Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian yang keempat, keutamaan yang keempat, Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan istana yang megah di jannah. Ini subhanallah. Ini luar biasa jemaah. Makanya di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, ini adalah lanjutannya tadi. Ketika Jibril itu datang bertandang ke rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini ternyata membawa dua kabar gembira. Satu, mendapatkan salam khusus dari Allah dan malaikat Jibril, dan yang kedua apa? Mendapatkan kabar gembira bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan bait. Imam Nawawi rahimahullah taala menjelaskan bait ini bukan, maaf bahasa kita itu bukan gubuk, reot. Tapi bait di sini kata Imam Nawawi ketika menjelaskan itu adalah sebuah istana yang megah. Bahkan disebutkan di situ istananya bukan sembarangan. Kalau kita istana sebagus apapun insya Allah tetap dari batu bata. Pak Kalau di sini min qasbin katanya. Ini dari emas dan perak yang itu tidak ada kepayan sama sekali. Subhanallah, luar biasa. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini bayangkan, disiapkan di jannah, berarti pasti Khadijah pasti akan masuk
ya di surga. Mungkin barangkali kita kan ya yes, yang penting masuk surga di pinggir-pinggiran, di emperan pun ya ini nggak apa-apa. Nanti tempat tinggalnya nggak di mana, ya terserah, pokoknya sudah masuk surga sudah ya ini bahagia, itu bagi kita. Tapi Khadijah radhiyallahu taala anha, subhanallah, sudah jelas tempatnya, bahkan sudah disiapkan sebuah istana yang megah yang di sana. Luar biasa ini. Dan ini menunjukkan yani bagaimana apa? Yani bagaimana apresiasi yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dan ini menjadi kelebihan pada diri Khadijah radhiyallahu taala yani anha, subhanallah. Ya, jadi nggak usah yani apa? Kebingungan. Bagi Khadijah luar biasa ini, sudah nggak bingung lagi. Di jannah, nggak tahu kita nanti di jannah itu harus nyari tempat yani di mana, atau mungkin barangkali rumah yang mana. Yani di blok apa mungkin barangkali. Allah Ta'ala alam, kita nggak tahu. Tapi Khadijah subhanallah tidak hanya sekedar masuk surga sebagai berita gembira, tapi istananya dengan kualitas yang begitu wah, itu sudah Allah Subhanahu Wa Ta'ala siapkan di sana. Dan ini adalah keutamaan yang luar biasa sekali. Dan yang kelima, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Khadijah ini menjadi wanita terbaik di masanya. Ya, menjadi wanita yang terbaik di masanya. Ya, dan ini yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dan Ali ini adalah apanya Khadijah ya nih jemaah? Apanya Khadijah ya? Menantunya. Karena di antara putri Khadijah siapa? Yani Fatimah itu dipersunting oleh yani Ali. Dan beliau pernah meriwayatkan, disebutkan dalam yani Sahih Bukhari, di mana Ali bin Abi Thalib itu pernah meriwayatkan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khairu nisaiha Maryam ibnatu Imran wa khairu nisaiha Khadijah bintu Khuwailid. Loh, kenapa ada dua nama ini ketika dikaitkan dengan wanita terbaik? Nah, di sini para pakar ahli hadis menjelaskan ya, perbedaan antara Maryam dengan Khadijah ini dikaitkan pada masanya masing-masing, pada zamannya. Wanita terbaik di masanya di masanya siapa? Maryam, ya, Imran, putri dari Maryam, itu adalah Maryam itu sendiri. Sedangkan di masa Nabi SAW, wanita terbaik dunia dan akhirat loh ini, itu adalah siapa? Yani Khadijah. Makanya ini sudah nggak mungkin bisa disaingi dan ditandingi oleh wanita yang lain. Ya, karena keutamaan begitu banyak ini. Dapat salam, sudah disiapkan istana, mendapatkan yani apa? Gelar wanita terbaik dunia dan akhirat di masanya. Sudah nggak ada yang mampu menyainginya. Belum lagi dengan yang keenam dan yang ketujuh. Ini gimana, lanjut apa? Gimana, Pak? Oh gitu. Selesai. Baik, lanjut sedikit ya, insyaallah. Ini kita selesaikan ya, saya sampai 8 ini. Baik, yang keenam ini adalah faedah yang bisa kita ambil ya dari siapa? Dari Syekh Abdul Razak. Yang Syekh Abdul Razak Ibnu Abdul Muhsin Al-Badr ini sering berkunjung ke Indonesia dan pernah berkunjung juga ke STDI. Yani subhanallah, ketika menyebutkan di antara keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh Khadijah radhiyallahu taala anha, dia menuturkan, Khadijah binti Khuwailid ini menjadi satu-satunya wanita yang tidak pernah menyakiti Nabi SAW dengan lisannya, dan tidak pernah menjadikan Nabi SAW yang marah. Luar biasa ini. Berarti beda loh dengan yang lain. Memang beda. Ya kita tahu. Ya, Nabi SAW juga pernah marah ya juga kepada Aisyah. Nabi SAW pernah juga di demo kan. Ya akhirnya kemudian turun surat Al-Ahzab ayat 28 dan 29 itu karena mereka meminta lebih lah dari nafkah. Tapi Khadijah subhanallah, kata Syekh Abdul Razak itu, ini makanya nggak ada duanya lah. Sudah kaya, ya biasanya orang yang kaya, maaf ya, wanita yang kaya ya daripada suaminya itu kan merasa berada di atas, yakni angin lebih tinggi, bisa berbuat yakni apa saja, ya, merasa suaminya itu adalah maaf lebih rendah, bisa jadikan sebagai babu, pelayannya dan sebagainya. Tapi ini nggak berlaku yakni pada diri Khadijah radhiyallahu taala anha. Apa yang dia miliki ketika sudah dipersunting oleh Rasulullah SAW itu seakan-akan nggak ada apa-apanya gitu. Bahkan dia benar-benar yakin ingin menjadi wanita salihah. Nggak pernah beliau menyakiti Nabi SAW dengan
kata-kata dan lisan nyelekitnya itu nggak pernah. Jadi bahkan tidak pernah menjadikan Nabi SAW yang marah kepadanya. Ya kalau seperti ini pantas lah. Kalau namanya selalu ada di dalam hati, jadi hatinya susah untuk digantikan. Yani subhanallah. Kemudian yang ketujuh jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, beliau adalah yani istri Nabi SAW yang dianggap paling cerdas dan paling cerdik. Ya tadi kita sampaikan bagaimana kecerdasan dan kecerdikan. Ya Khadijah radhiyallahu taala anha ini menjadi satu keutamaan yang mungkin barangkali tidak dimiliki oleh yang lain. Dia sabar, dia menunggu timing yang tepat. Ya bayangkan kalau seandainya sekarang gitu ya, wanita ya, kalau sudah pengen kesensem yakni dengan seorang laki-laki, idamannya gimana, Pak? Wes, semua cara ditempuh kan. Pokoknya biasanya sudah meledak-ledak, sudah kadung cinta karena perasaannya yang menonjol. Kadang-kadang yakni susah. Yang namanya bapaknya, yang namanya walinya susah untuk menahan. Sudah saya nggak bisa hidup tanpa dirinya dan macam-macam kan, meledak-ledak. Coba kita lihat, bayangkan, subhanallah. Bagaimana kesabarannya nih dia itu sampai diuji loh, calonnya itu diuji dulu, ditunggu. Kesuwen Ustaz kok ingin Ustaz. Ya sudahlah, nanti khawatir diuji ke negeri Sam, nanti kecantol ke sana kita yang nanti ya kecewa. Tapi tidak ada dalam kamusnya Khadijah. Diuji dulu, balik enggak dia? Uangnya, modalnya balik enggak? Bagaimana dalam safarnya? Lah ini, makanya saya ingin memperluas ya nih berkaitan dengan safar ini. Ada sebuah riwayat dari Sulaiman ibn Wahab, ya, rahimahullahu taala, ketika menceritakan seorang laki-laki yang datang kepada Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Ketika ditanya oleh Umar ibn Khattab, laki-laki itu ditanya oleh, siapa kamu? Saya Fulan ibnu Fulan. Kata Umar, wah kayaknya namamu nggak kenal ini. Yani nggak masuk dalam list yang saya kenal, kata Umar bin Khattab. Tapi Umar bin Khattab kemudian mengatakan apa? Selama engkau muslim, selama engkau mukmin, saya nggak akan mendolimi hak-hakmu. Kemudian, adakah di antara kalian yang mengenal laki-laki ini? Ada salah satu yang angkat tangan. Saya, wahai Amirul Mukminin. Nah ini coba kita lihat ini. Ente kenal banget Mbak dengan anak ini, ya? Saya kenal. Tapi ditanya oleh Umar bin Khattab yakni dengan 3 pertanyaan. 1. Apakah Anda adalah kerabat dekatnya dengan ini? Karena biasanya kalau kerabat dekat kan tahu kan karakternya. Oh dia ini kadang-kadang ya suka yakni bolos. Yakni kalau seandainya kajian misalnya. Ya ini di tempat yang lain loh Pak ya. Ini biasanya sholatnya juga kadang-kadang tahu karena kerabat dekat. Atau mungkin apakah engkau adalah tetangganya? Dia menjawab, ya ini tidak. Ya udah. Yang kedua, ya, apakah engkau pernah berniaga dengannya? Ya coba. Ini ujian yang berat ya dari seorang Umar, karena Umar juga terkenal dengan kecerdasannya. Supaya nggak sembarangan gitu loh. Jangan sekedar kenal. Buktikan bahwasanya engkau kenal itu dengan 3 hal ini. Ya, nanti bisa dipraktekkan ya nih Pak ya. Kepada orang, ya nih teman ya nih kita. Apakah engkau pernah ya berniaga dengannya? Pernah ngutangi enggak? Pernah jual beli enggak? Jujur enggak dia orang ini? Dalam urusan apa? Ya ini uang. Ya kadang-kadang ya secara ibadah lolos ya ini dia. Tapi giliran diuji dengan uang, waduh susah Ustaz ini Ustaz. Ya, lolos. Ya, masalah utang, waduh susah banget nagihnya. Berarti ada masalah kan? Kata Umar bin Khattab, pernah enggak berniaga dengan dia? Enggak pernah ya wahai Umar bin Khattab. Yang ketiga, ente pernah nggak menemani dia dalam safar? Nah ini yang kaitannya. Pernah nggak ente pernah menemani dia dalam safar? Karena sebagaimana safar itu ternyata menjadi ujian bagi kita. Ya mungkin kalau kita lihat ada orang itu subhanallah, maaf ya, jaim di depan ya nih kita. Tapi giliran dia itu pergi kemana, ke luar negeri dan lain sebagainya, keluar ya nih kota, subhanallah, kelihatan watak, ya ini aslinya. Yang di sini nggak pernah ngerokok, di sana ngerokok waliyadzubillah. Yang di sini biasanya sholatnya sergap, di sana ya Allah. Di sini itu ayolah ke mall-mall yang deket Jember ini. Maaf saya nggak bisa itu. Giliran di Jakarta ya semua mall dimasuki. Ya Allah. Ini ya mumpung nggak ada anak istri, nggak ada keluarga. Siapa sih yang lihat? Iya kan? Nah ternyata ini menjadi ujian. Dan dari 3 ujian Umar ini yang dipakai oleh Khadijah itu 2. Yang pertama adalah diuji oleh
Khadijah dengan uang modal untuk berniaga, dan yang kedua adalah ujian dalam yakni safarnya. Subhanallah, lolos Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan yakni konsep ini yang bisa kita terapkan untuk menunjukkan kejujuran seseorang itu dengan 3 hal ini. Ya, salah satunya itu adalah dengan uang. Ya, jujur enggak ya ini dia? Ya, meskipun yang kelihatan bagus. Dan yang kedua adalah dengan safar. Coba lihat ini aja. Ya, kapan-kapan kalau pengen lihat, ya ini mungkin barangkali calon mantu ya. Ajak ya ini saja, kasih utangan uang. Balik enggak ini? Enggak balik ya sudah delete udah enggak masuk dalam kriteria. Yang kedua ajak ya ini saja. Ya, ajak ke hotel, diuji ya ini aja. Ajak ke pasar, kalau seandainya saya nggak bisa ini dan lain sebagainya, oh alah, berarti ini calon mantu yang mantap, lolos ini dalam ujian fit and proper testnya. Taib. Yang terakhir sebelum kita tutup ya nih jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, lah inilah yang menjadi alasan yang paling yakni utama kenapa Nabi SAW nggak pernah bisa menghapus yakni nama Khadijah dalam hatinya. Khadijah ini menjadi satu-satunya wanita ya yang menghiasi kehidupan Nabi SAW hingga wafatnya. Kita tahu Nabi SAW kan poligami. Nabi SAW nggak pernah poligami kecuali setelah wafatnya yakni Khadijah. Berapa tahun? Ibnu Hajar al-Asqalani menyebutkan 25 tahun. Waktu yang cukup yakni panjang ini. Coba lihat ketika itu sudah nikah, nggak lama kemudian nikah. Tapi dengan Khadijah yakni seakan-akan memang hanya Khadijah seorang yang ada dalam hati Nabi SAW. 25 tahun. Makanya baru kemudian nikah yakni dengan yakni Aisyah, dan setelahnya itu susah. Bahasa kita belum move on yakni. Makanya Nabi yakni SAW memang begitu cinta dengan yakni Khadijah radhiyallahu taala anha. Saking yakni cintanya dalam sebuah riwayat ya, Khadijah ini itu punya saudari yang bernama yakni Hala bintu Khuwailid, saudari perempuan. Mirip yakni sekali, terutama dari suaranya. Dan ini dikisahkan lagi oleh Aisyah. Sekali lagi Aisyah ini yang cerita. Ya, ketika gilirannya ya hidup bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, ternyata datang saudarinya dari Khadijah ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam terperanjat, langsung keluar. Seakan-akan teringat dengan siapa? Khadijah, subhanallah, sampai seperti itu. Ya. Siapa namanya? Aisyah itu kemudian dengan Allahumma halla. Ini halla ini. Bukan siapa? Khadijah sudah meninggal, sudahlah. Ya Allah, sampai seperti itu kepada suaminya, ya Allah. Ya karena Nabi SAW waktu itu langsung kemudian seakan-akan itu teringat ya memorinya kembali. Wah, ini kayaknya Khadijah ini gitu. Padahal suaranya mirip. Ya, itu di luar yang di bawah sadar. Ya ini subhanallah. Makanya Khadijah radhiyallahu taala anha waktu itu ketika mengingatkan kepada Nabi SAW, ya Hala, ini adalah Hala saudarinya, bukan? Ya ini Khadijah. Ini menunjukkan ya ini bukti bagaimana Nabi SAW begitu cinta kepada yakni Khadijah radhiyallahu taala yakni anha. Makanya inilah yang kemudian menjadi apa? Menjadi legenda ya. Khadijah ini ada sebuah kitab yang mengulas bagaimana kehidupan romantisme Nabi SAW dengan Khadijah. Ya, makanya dalam sebuah kitab yang dikarang oleh Abdul Mun'im Muhammad, kayaknya masih dalam bentuk bahasa Inggris, saya lupa itu. yakni Khadijah The True Love Story yakni of Muhammad. Wah, ini yang muda-muda nih kayaknya pengen tahu ini. Ya. Jadi love story, true love story ini bukan Romi dan apa? Dan Juliet yang ya, sudah dikenal oleh muda-mudi ya nih kita. Apa ini? Apa yang didapatkan ya nih faedah dari cerita itu? Oh, ini cinta ya ini terbawa dalam ya ini sampai mati dan lain sebagainya. Subhanallah. Kalah jauh dengan yakni kisahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya itu dalam sebuah yakni buku yang cukup bagus diulas dengan begitu indahnya oleh Abdul Mun'im Muhammad yakni Khadijah ya The True Love yakni Story of Muhammad. Ini mudah-mudahan yakni menjadi pegangan yakni kita terutama yang sudah berkeluarga, seperti apa sih membangun rumah tangga 25 tahun. Ustaz, saya ini sudah 30 tahun, 40 tahun. Gak ada salahnya kita mencoba untuk mengevaluasi bagaimana mungkin Nabi SAW itu yakni bisa gak pernah marah kepada Khadijah. Dan kita juga pengen belajar seperti apa sih sifat-sifat Khadijah dalam hubungan
yakni apa? Rumah tangga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah cukup sampai di sini saja insyaallah. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan yakni bisa yakni sedikit memberikan yakni gambaran. Masih banyak sebenarnya, nanti kita akan sampaikan misalkan ya. Yakni apa? Boleh enggak sih melamar itu? Tata cara melamar yakni dengan perempuan yakni terlebih dahulu yang melamar kepada laki-laki. Ya, nanti kita akan ya bisa sampaikan dari fikihnya. Kemudian siapakah yang lebih afdol? Aisyah ataukah yakni Khadijah? Karena ada hadis yang menunjukkan Aisyah itu lebih yakni afdol. Bagaimana kita nanti mengambil dan menarik titik yakni temunya. Dan yang terakhir nanti kaitannya dengan ya, menikah dengan yakni janda bagi yang belum pernah nikah atau bagi seorang jomblo. Apakah itu disunahkan menikah pertama kali sebagai Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama kali dengan seorang yakni janda? Yani tunggu tanggal mainnya insyaallah, mudah-mudahan pekan depan yani enggak ada udzur bisa kita lanjutkan insyaallah. Tapi demikian yang bisa kami sampaikan. Ada pertanyaan yani jamaah? Waduh. Baik. Bukan poligami ya insyaallah ya. Injil monggo. Mengucapkan? Enggak boleh apa tadi? Titip salam. Taib. Kalau jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala mengucapkan yani salam kepada akhwat itu yang bukan mahramnya, kata Imam Malik, Imam Ahmad ya, itu mengatakan yani tidak etis dan mengatakan makruh atau yani haram. Kecuali satu. Kalau seandainya dia itu al-ajuz. Ajuz itu apa? Sudah yani tua. Sudah tua. Tapi yang muda-muda, tua itu relatif, Ustaz. Tua usianya apa tua yang lain ini? Makanya di sinilah yani kemudian beberapa ulama, yani salah satunya adalah Imam Nawawi mengatakan tua di sini itu artinya wanita yang insya Allah kita itu tidak berselera, tidak bersahwat yani kepadanya. Lagi-lagi ditakwilkan, syahwat itu juga beda-beda, Ustaz. Ya kadang-kadang syahwat itu melonjak tinggi sekalipun dia itu tua. Bagi kita itu adalah sesuatu yang spesial. Ya, kalau seperti ini susah kalau para ulama mengatakan kalau seandainya salam ya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya itu dikatakan kata Imam Nawawi yang pun demikian dengan Imam yani Ahmad ya atau Imam Malik yang mengatakan bahwasanya hanya diperuntukkan bagi mereka yang al-ajuz ya yang sudah tua yang kita itu tidak bersilar itu boleh mengucapkan salam kan yang bukan mahramnya ya. Nah, adapun kalau sudah terlanjur, apakah kemudian kita boleh menjawabnya? Imam Malik ketika ditanya, yani enggak diperbolehkan. Ya, haram yani hukumnya bagi laki-laki kalau seandainya atau bagi perempuan kalau mendapatkan yani salam dari yani laki-laki yang itu bukan yani mahramnya. Ya, kecuali kalau seandainya banyak kerumpulan yani wanita yang cukup banyak kemudian kita lewat boleh mengucapkan yani salam. Sebagaimana kalau seandainya dalam kajian Ustaz Tito sing datang. Yang hadir siapa? Yani perempuan. Karena di dalam sebuah riwayat dan ini disahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, Asma yani bintu Yazid itu pernah mengisahkan. Dahulu Nabi SAW pernah lewat, kemudian salam kepada kami para wanita. Dan kami menjawabnya. Dan itu adalah hal yang dibolehkan dengan catatan para ulama mengatakan aman dari yani fitnah. Allah taala alam bisawab, mudah-mudahan itu bisa yang sedikit memberikan yani gambaran mengenai pertanyaan hari ini. Tapi mungkin barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Karena ada kebutuhan yang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang bisa mempertemukan yang kita pada lain waktu. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanallah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.